Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita terus masih eksis untuk melanjutkan kajian kita mengaji ilmu din ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan melanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat menjadi makmum. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan sedikit banyak tentang syarat-syarat bermakmum yang sehingga kalau tidak terpenuhi maka sholat si makmum itu tidak akan sah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya di antara syarat makmum itu adalah adanya makmum dan imam itu ada dalam satu masjid, begitu kan? Maka kalau si makmum dan imam itu tidak dalam satu masjid, seperti umpamanya di musola yang bukan merupakan wakaf ataupun di rumah ataupun di tanah lapang begitu, maka disyaratkan jarak antara imam dan makmum itu tidak melebihi daripada 300 hasta atau kurang lebih 150 meter atau kurang begitu. Kemudian juga kemarin kita jelaskan juga syarat menjadi makmum itu adalah tidak adanya penghalang di antara makmum dan imam. Artinya tidak ada penghalang untuk nyampainya makmum kepada imam. Jadi kalau ada penghalang, ini di luar masjid, masih di luar masjid, bukan di dalam masjid. Kalau ada penghalang, sekiranya nyampe kepada imam itu harus berputar ataupun membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat, atau dadanya itu bergeser dari arah kiblat, maka itu bisa menghalangi sahnya makmum. Begitu. Seperti umpamanya ketika seseorang itu sholat di musola yang bukan wakofan, begitu, bukan wakaf, itu dia ada penghalang yaitu berupa pintu. Satunya imamnya itu di dalam, begitu kan, atau bersama makmum. Kemudian ada imam yang di luar musola. Yang di luar tersebut pintunya itu tidak terbuka. Pintunya tidak terbuka. Maka untuk nyampe kepada imam, dia harus melewati samping. Berarti kalau melewati samping itu kan dadanya itu akan berpaling dari Ka'bah. Berpaling daripada kiblat. Maka itu mencegah dari keabsahan kemakmumannya gitu. Kemudian yang berikutnya juga dijelaskan kemarin bahwasanya syarat menjadi makmum atau bermakmum itu adalah adanya sholat si makmum dengan imam itu sama dalam segi gerakan-gerakan yang nampak begitu, gerakan-gerakan yang nampak. Gerakan-gerakan nampak itu ya maksudnya ya ruku, sujud begitu. Berbeda kalau umpamanya tidak sama dalam gerakannya, kayak seperti sholat jenazah itu kan nggak ada ruku, nggak ada sujud. Maka tentu orang yang sholat bermakmum dengan orang yang sholat jenazah, maka itu tidak sah. Jadi disyaratkan harus sama antara sholat makmum dengan imam dalam gerakan yang nampak begitu. Gerakan seperti ruku, sujud, dan lain sebagainya. Maka meskipun itu berbeda dalam segi niat ataupun bilangan rokaatnya itu tidak pengaruh. Seperti seseorang yang sholat zuhur bermakmum dengan orang yang sholat asar. Atau orang yang sholat ada bermakmum dengan orang yang sholat qadha. Maka ya tidak pengaruh begitu. Tidak
menjadikan ketidaksahan bermakmum, tidak. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasanya di antara syarat bermakmum itu tidak berbeda antara makmum dengan imam dalam masalah kesunahan, dalam masalah mengerjakan atau meninggalkan. Dalam masalah mengerjakan atau meninggalkan. Seperti umpamanya si makmum mengerjakan tapi imam tidak mengerjakan dalam masalah kesunahan yang seandainya itu tidak dikerjakan salah satunya itu akan nampak perbedaan antara makmum dan imam. Kayaknya bukan seperti orang bermakmum begitu. Maka hal yang seperti itu bisa membatalkan sholat. Jadi antara mengerjakan dan meninggalkan itu harus sama. Seperti umpamanya ketika si makmum itu mengerjakan tasyahud awal. Si imam langsung berdiri, maka itu kan berarti imam meninggalkan tasyahud awal, si makmum mengerjakannya. Tidak sama itu. Jadi kalau istilah kasarnya itu compang-camping begitu. Tidak seperti orang yang mengikuti imam begitu, berbeda dengan imam. Maka hal tersebut berbeda dengan imam dalam masalah mengerjakan atau meninggalkan perkara sunnah, itu bisa membatalkan sholatnya si makmum. Itu bisa menjadikan sholatnya makmum itu tidak sah. Iktidaknya makmumnya itu tidak sah. Iktidaknya atau bermakmumnya itu tidak sah. Atau ketika imam itu mengerjakan sujud sahwi, makmum itu menunggu tidak ikut sujud sahwi. Si makmum itu menunggu dengan duduk, tidak ikut sujud sahwi begitu. Itu kan perbedaan yang sangat mencolok itu. Perbedaan yang sangat mencolok. Bermakmum tapi kayak seperti tidak bermakmum begitu. Maka itu dianggap batal sholatnya si makmum begitu. Iktidaknya kalau dia tidak niat mufarokoh, kalau dia tidak niat untuk berpisah dengan niat dari imam, maka itu batal iktidaknya ataupun bermakmumnya, berarti ya sholatnya batal begitu. Sholatnya itu batal begitu. Jadi iktidaknya itu batal, bermakmumnya itu batal. Kemudian bagaimana kalau umpamanya si imam tersebut itu mengerjakan sekarang? Kalau tadi kan peristiwanya, permasalahannya, si makmum itu mengerjakan tasyahud awal, si imam itu tidak mengerjakan, langsung berdiri. Maka itu kan dianggap batal. Sekarang ini dibalik. Dibaliknya bagaimana? Si imam mengerjakan, si makmum itu tidak mengerjakan. Bagaimana? Maka dilihat nanti di sini. Kalau si imam itu mengerjakan tasyahud awal, makmum langsung berdiri. Jika dia itu meninggalkan tasyahud awal karena memang sengaja dia itu ingin tidak tasyahud awal begitu, maka itu tetap sah. Maka itu tetap sah. Sholatnya, iktidaknya si makmum. Iktidaknya makmum itu tetap sah. Begitu. Kenapa? Karena dia beralih dari sujud, yaitu merupakan perkara yang rukun, ke perkara yang wajib, perkara yang rukun lagi, yaitu berdiri. Paham ya? Saya ulangi. Kalau tadi kan kita jelaskan bahwasanya permasalahannya dikatakan batal sholatnya makmum kalau makmum itu mengerjakan tasyahud awal, imam tidak mengerjakan, langsung berdiri, maka itu batal gitu. Tapi sekarang prosesnya itu dibalik. Dibaliknya itu imam yang mengerjakan tasyahud awal, makmum tidak mengerjakan tasyahud awal. Maka apa yang harus dikerjakan? Apa status dari kemakmuman si makmum itu bagaimana? Dilihat nanti. Jadi kalau dia itu tidak mengerjakan tasyahud awal, langsung berdiri, tidak mengikuti si imam yang mengerjakan tasyahud awal, maka dilihat sengaja atau enggak. Kalau sengaja, kalau sengaja dia memang berdiri, tidak mau tasyahud awal, itu tidak batal sholatnya si makmum. Kenapa? Karena dia berpindah dari kewajiban, rukun, yaitu sujud, ke rukun yang lain, yaitu berdiri. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, lupa begitu, lupa,
tidak mengikuti imam langsung berdiri, kan nggak ada memang niat untuk berdiri, cuma dia lupa begitu. Maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengikuti imam. Untuk mengikuti imam kembali duduk untuk mengikuti imam. Jadi intinya begini, intinya kalau dia itu berdiri tidak mengikuti imam untuk tasyahud awal, dilihat apakah dia sengaja atau tidak. Kalau sengaja maka sunnah untuk kembali kepada si imam untuk tasyahud awal. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, ketika dia itu berdiri dari tasyahud, dari sujud kemudian ke berdiri, itu tidak sengaja begitu, maka wajib bagi dia untuk mengikuti imam. Yaitu apa? Dengan duduk mengikuti di mana ada imam duduk gitu. Paham ya kira-kira? Paham insya Allah. Ini penting sekali ini supaya kita itu ketika jadi makmum itu tidak berantakan ketika si imam lupa untuk apa namanya, tidak melakukan tasyahud awal ataupun melakukan tasyahud awal kita langsung berdiri begitu, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan gitu sebagai seorang makmum tentunya. Kemudian yang berikutnya wasabi'uha, yang ketujuh syarat daripada bermakmum, anyan wal makmumu al-iktida'a. Anyan wiya al-makmumu al-iktida'a. Berniatnya makmum untuk bermakmum, awil timama atau niat bermakmum, bil imami dengan imam, awil jama'ata atau jamaah ma'at taharrumi, serta berbarengan dengan taharrum takbiratul ihram, ai ma'at takbiratul ihrami, maksudnya berbarengan dengan takbiratul ihram fil jumu'ati pada sholat Jum'ah wal mu'adati dan sholat mu'adah, wal majmu'ati lil matori dan sholat jamak karena hujan, wal manzurati jama'atan dan sholat yang dinadarkan untuk berjamaah. Ya, jadi yang berikutnya yang wajib untuk niat berjamaah, niat untuk bermakmum, dan itu diletakkan pada waktu takbiratul ihram, itu kalau sholatnya tersebut itu adalah pertama sholat yang memang harus berjamaah. Nah gitu. Jadi ya, jadi sholat yang tidak akan sah kecuali berjamaah, maka niatnya kapan? Itu maksudnya. Niatnya kapan? Niat untuk iktidak, niat untuk bermakmum itu kapan? Niatnya ketika takbiratul ihram. Niatnya ketika takbiratul ihram. Ketika kita mengatakan usolli fardhu dhuhri jama'atan. Usolli fardhu dhuhri jama'atan. Kalau kita lafalkan begitu, redaksikan. Itu niatnya itu kapan? Maka kalau sholatnya itu adalah sholat yang harus berjamaah, sholat yang harus berjamaah itu apa? Sholat Jum'ah pertama. Yang kedua adalah sholat yang dijamak ketika karena hujan. Itu boleh dalam Imam Syafi'i menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tentu dengan syarat-syarat. Di antaranya syaratnya bagi orang yang jauh karena uzurnya itu berupa hujan, yaitu orangnya itu jauh daripada tempat jamaah, yaitu masjid, jauh, kemudian tidak ada payung yang menjadikan dia itu tidak basah, begitu kan? Kan orang uzur dari sholat Jum'ah dan jamaah, sholat Jum'ah dan jamaah itu kan sama. Di antaranya adalah ketika seseorang itu untuk melangkah untuk sholat jamaah, itu ada hujan, yang hujan itu membasahi dirinya, maka itu menjadi uzur. Nah, ketika orang tersebut itu jauh, sekira nanti basah pakaiannya, kemudian dia itu tidak ada payung umpamanya, maka boleh bagi dia itu untuk sholat jamaah, sholat jamak, nah, jamak yaitu berjamaah, jamak dengan berjamaah. Maka sholat ini, sholat yang seperti ini, maka wajib untuk meletakkan niat bermakmum itu di takbiratul ihram. Wajib untuk meletakkan niat jamaah itu pada waktu takbiratul ihram. Atau sholatnya sholat mu'adah. Nanti dijelaskan sholat mu'adah itu apa? Sholat yang diulangi. Yang ketika sholat pertama itu dianggap sah.
Dan keduanya itu dengan sholat berjamaah. Jadi ketika dia sholat sendiri atau sholat jamaah dia. Kemudian apa? Kemudian ada istrinya ataupun anaknya ingin mendapatkan fadilah jamaah. Kemudian dia sholat lagi. Sholat lagi dengan berjamaah. Maka itu namanya sholat mu'adah. Maka sholat mu'adah seperti ini, niat untuk bermakmum kapan? Niat bermakmum itu ketika takbiratul ihram. Niat bermakmum itu ketika takbiratul ihram. Atau sholatnya itu sholat yang dinazarkan untuk berjamaah. Kalau saya lulus dari semester ini dengan nilai yang baik, maka saya bernazar untuk sholat jamaah 1 hari, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka menjadi wajib itu. Maka niatnya kapan? Niatnya berjamaah. Niatnya berjamaah tersebut ketika takbiratul ihram. Jadi ada 4. Sholat Jumat, sholat yang dijamak karena uzur hujan, kemudian sholat yang dinazarkan, dan sholat yang diulangi. Itu. Sholat yang diulangi, maka peletakan niat berjamaah itu pada waktu takbiratul ihram. Paham ya? Wa an yanwiya, dan hendaknya makmum itu berniat dzalika, niat berjamaah qoblal mutaba'ati, sebelum mutaba'ah mengikuti lil imami pada imam, watu lil intidhari, dan sebelum lamanya menunggu lahu pada imam, walau ba'da takbirah, walaupun setelah takbiratul ihram, fi ghairiha, pada selain yang kita jelaskan, selain sholat Jumat, selain sholat yang diulangi, selain sholat yang dijamak karena hujan itu, dan selain sholat mu'adah. Fa in taba'ahu, tapi kalau umpamanya niat bermakmum pada selain 4 ini, meletakkannya itu kapan? Supaya seseorang itu mendapatkan fadilah sholat jamaah itu kapan meletakkannya? Meletakkannya itu yang penting sebelum salam. Sebelum salam. Itu meletakkannya itu. Dan sebelum mengikuti imam, mengikuti gerakan imam, dan sebelum menunggu lama untuk mengikuti gerakan imam itu. Paham ya? Jadi kan orang itu akan mendapatkan fadilah jamaah selama dia itu menemukan sholatnya imam sebelum imam itu salam. Jadi kalau umpamanya si imam itu udah pada duduk yang terakhir untuk salam, kemudian makmum datang, kemudian dia mengikuti di mana imam itu duduk, maka dia mendapatkan fadilah keutamaan sholat jamaah. Tapi tentu fadilah atau keutamaan orang yang menemukan sholatnya imam dari awal sampai akhir dengan hanya menemukan akhir saja itu berbeda tentu. Itu berbeda. Apalagi menemukan jamaah pada si imam ketika takbiratul ihram. Jadi kalau umpamanya imam itu sebelum baca Al-Fatihah, dia sudah apa? Sudah takbir. Kemudian dia di situ niat mengikuti imam. Niat mengikuti imam, niat untuk berjamaah. Maka ini tentu beda, fadilahnya sangat besar karena menemukan takbiratul ihramnya imam dengan orang yang jamaah hanya menemukan ruku-ruku ataupun rukun-rukun di akhir saja. Tentu beda. Paham ya? Lah, ketika seseorang tersebut ingin mendapatkan fadilah jamaah, meskipun itu di rukun-rukun terakhir, rokaat yang terakhir, lah bagaimana sih supaya dia itu mendapatkan fadilah jamaah? Maka di sini tidak diharuskan seseorang itu untuk mendapatkan fadilah jamaah kalau selain dari 4 yang kita sebutkan tadi untuk niat pada waktu takbiratul ihram. Paham ya? Tidak harus untuk mendapatkan fadilah jamaah. Tidak harus ketika seseorang tersebut untuk mendapatkan fadilah sholat jamaah, dia harus niatnya itu pada waktu takbiratul ihram. Paham ya? Yang penting apa? Yang penting ada 2 kaidahnya yang harus kita ketahui. Yang penting dia itu niat bermakmum sebelum mengikuti gerakan imam dan sebelum lamanya menanti gerakan imam. Sebelum menanti lamanya imam gitu. Seperti begini contohnya supaya kita mudah difaham. Jadi umpamanya
Ada si Bakar. Bakar ini sholat. Sholat di masjid dengan berjamaah menjadi imam Bakar dengan makmum yang lain. Allahu Akbar. Kemudian ada si Zaid. Zaid ini datangnya terlambat. Datangnya terlambat. Atau dia itu sholat sendiri. Sholat sendiri. Sholat sendiri atau datangnya terlambat begitu kan. Sholat sendiri di masjid. Yang lainnya berjamaah, dia hanya sholat sendiri, niat sholat sendiri. Sudah takbir, imam juga takbir bersama makmum yang lain. Si Zaid ini juga sudah takbir, sudah masuk takbir. Kan dia belum niat bermakmum ketika mengucapkan takbiratul ihram, kan begitu? Belum. Kemudian dia itu apa? Belum ada niat untuk mengikuti imam, untuk bermakmum. Lah, ketika dia itu menunggu gerakan imam, dia ingin mengikuti imam, ingin mengikuti gerakan imam, yaitu ketika ruku dia ikut ruku. Maka supaya dia itu ada penyambung di antara imam dan makmum, dia harus niat bermakmum sebelum imam itu ruku. Dia harus niat bermakmum sebelum imam itu ruku. Sebelum mengikuti gerakan imam, yaitu ruku. Jadi sebelum ruku imam, kalau dia dalam dirinya ingin mengikuti gerakan imam, supaya sah sholat makmumnya harus disertai dengan niat bermakmum sebelum imam itu ruku. Paham ya? Jadi si Zaid tadi, meskipun dia sudah takbiratul ihram yang awalnya itu sholat sendiri umpamanya, kemudian si Bakar dengan makmum yang lain itu memang berjamaah, maka ketika di tengah jalan sebelum dia itu mengikuti gerakan imam, sebelum imam itu ruku, sebelum dia itu ruku, dia berubah untuk apa? Bermakmum. Maka disitulah dia itu meletakkan niat bermakmum sebelum mengikuti gerakan imam. Sebelum dia ruku. Karena begini para jamaah, kalau dia itu mengikuti imam, gerakan imam, imam ruku, si Bakar ruku dengan makmum yang lain, kemudian dia juga mengikuti gerakan si Bakar, si Zaid tadi, tanpa ada kesinambungan, tanpa ada hubungan niat untuk bermakmum tadi, maka sholatnya si makmum itu bisa bahaya. Artinya dia itu kan ingin jadi makmum tapi dia tidak niat bermakmum. Hanya gerakannya aja mengikuti. Begitu. Maka caranya supaya dia tetap sah bermakmumnya, maka harus ada niat. Niatnya itu kapan meletakkannya? Sebelum dia mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imam ruku, sebelum dia ruku, maka hendaklah dia mengganti niatnya itu menjadi bermakmum. Dalam hatinya saya niat bermakmum dengan si Bakar atau niat bermakmum dengan si imam. Udah jadi itu. Maka mengikuti si imam. Begitu. Karena kalau dia itu mengikuti gerakan imam, imam ruku, dia ikut ruku. Imam iktidal, dia ikut iktidal. Tapi tidak ada niat untuk bermakmum. Maka batal sholatnya si makmum. Begitu. Atau dia itu menunggu lama untuk mengikuti gerakan imam. Jadi si imam itu kan takbiratul ihram. Dia sudah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu dia tidak niat untuk bermakmum. Tidak bermakmum. Kemudian habis itu dia nunggu si imam untuk rukuk. Sedangkan imam baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Yasin. Kan lama nunggunya ini. Lah, menunggunya imam tersebut tanpa adanya perkara yang nyambung, yaitu niat untuk bermakmum, maka itu berpengaruh kepada sholatnya orang yang ingin mengikuti imam tadi, menunggu imam. Paham ya? Maka supaya dia itu sah bermakmumnya, meletakkan niat bermakmum itu sebelum dia mengikuti gerakan imam dan sebelum dia menunggu lama. Jadi kalau dia itu menunggu imam ruku yang lama tanpa ada niat untuk bermakmum, maka itu berpengaruh kepada sholatnya. Nah, paham ya? Jadi meletakkan niat bermakmum itu kalau selain 4
sholat yang kita sebutkan tadi, itu sebelum mengikuti gerakan imam dan sebelum menunggu lamanya imam. Begitu. Jadi kalau kita itu sholat sendiri, kemudian ada sholat jamaah, begitu kan, mungkin dia berubah pikiran ketika di rakaat yang kedua umpamanya kan. Rakaat kedua saya ini bermakmumlah karena dia kayaknya makhorijul hurufnya bagus sesuai dengan tajwidnya. Udahlah saya mengikuti dia. Bisa aja begitu meskipun dia ketika takbiratul ihram tidak niat bermakmum. Dia meletakkan niat bermakmum itu sebelum imamnya itu bergerak untuk ruku ataupun itidal ataupun sujud. Sebelum dia sujud mengikuti gerakan imam itu, dia letakkan bermakmum di situ. Maka itu dia mendapatkan fadilah jamaah. Faham ya? Insya Allah faham. Ya. Makanya di sini disebutkan, maka niatnya bermakmum itu sebelum dia mengikuti imam dan sebelum lamanya menanti imam. Selain yang sholat yang disebutkan. Selain 4 itu. Fa'in taba'ahu, apabila si orang tadi itu mengikuti imam dalam gerakan, ba'da intidharin, ba'da intidharin tawilin, setelah menunggu lama, bila niyatil tidak, tanpa niat bermakmum, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Seperti yang kita jelaskan. Wa amma inin tadharahu, sedangkan kalau si orang tersebut itu menunggu dia, walam yutabi'hu, dia tidak mengikuti dia, au taba'ahu, atau mengikuti dia musodafatan, hanya kebetulan saja biqori qasdin, tanpa ada tujuan, tanpa sengaja gitu. Au taba'ahu qasdan, atau mengikutinya dengan sengaja, mingguiri intidharin tawilin, tanpa menunggu yang lama, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Jadi kalau si makmum tersebut itu begini, mengikuti imam, imam ruku, dia ikut ruku, begitu. Tapi mengikutinya itu sebentar. Gerakan antara makmum dan imam itu mengikuti, gerakan makmum itu mengikuti imam, tapi hanya sebentar begitu. Maka itu apa? Itu tidak batal. Atau gerakannya itu mengikuti imam, itu hanya ketepatan saja. Si imam itu ruku, dia ruku. Si imam itu itidal, dia itidal. Si imam itu sujud, dia sujud. Tanpa ada niat untuk mengikuti. Tanpa dia itu ada niat untuk mengikuti gerakan. Hanya kebetulan saja. Karena memang dia apa? Dia itu tidak niat untuk bermakmum begitu. Maka itu tidak batal. Jadi yang batal itu kalau si makmum sengaja mengikuti gerakan imam dengan waktu yang lama, tapi tanpa ada niat untuk bermakmum. Itu yang batal. Tapi kalau dia itu gerakannya mengikuti imam dalam waktu sebentar, atau gerakannya itu mengikuti imam hanya kebetulan saja, jadi imam sujud, dia sujud. Imam berdiri, dia berdiri. Maka itu tidak batal sholatnya si makmum. Begitu ya. Bisa dipaham ya kira-kira. Jadi kalau seseorang tersebut itu di dalam masjid, umpamanya dia itu gerakannya itu mengikuti imam tanpa ada korelasi menghubungkan antara si imam dengan makmum dengan niat untuk bermakmum tadi, kalau menunggunya lama, maka sholatnya makmum itu batal karena mengikuti gerakan imam. Tapi kalau menunggunya tidak lama atau hanya kebetulan saja gerakannya mengikuti imam, maka itu tidak batal sholatnya si makmum. Itu. Wajibu dan wajib alal imami, atas imam, niatul imamati, niat imamah menjadi imam fil jumu'ati, pada sholat jum'ah, wal mu'adati, dan sholat mu'adah, wa kullima, dan setiap sholat tustaratu lahu al jamaah, yang disyaratkan untuk berjamaah fi takbiratul ihram, pada takbiratul ihram. Ya berarti imam juga itu meletakkan niat untuk jadi imam itu kapan? Berarti imam juga disyaratkan untuk niat jadi imam
itu pada sholat yang wajib untuk berjamaah. Apa itu? Ya sholat yang 4 tadi. Jadi si makmum juga wajib untuk niat berjamaah ketika takbiratul ihram. Imamnya juga wajib untuk menjadi imam ketika takbiratul ihram. Pada 4 sholat. Sholat Jumat, karena sholat Jumat itu tidak akan terjadi kecuali dengan jamaah. Atau sholat jamak yang karena uzan tadi dengan persyaratan. Kemudian sholat mu'adah, sholat yang diulangi dengan nanti kita sebutkan, kita jelaskan, dan sholat yang dinadarkan. Maka karena ini jamaah harus pada itu, pada sholat tersebut, maka niat makmum dan imam wajib harus diletakkan di takbiratul ihram. Watusannu dan disunnahkan niatul imamati, niat jadi imam fi ghairihima, dalam selainnya. Selain sholat Jumat dan mu'adah atau selain sholat yang kita jelaskan tadi. Il Jum'ati wal mu'adati, selain Jumat dan sholat mu'adah. Wa nahwihima, dan samanya. Liyahuza, supaya dia memperoleh fadilatul jama'ati, fadilah sholat jamaah. Jadi sama dengan makmum. Ustadz, bagaimana kalau si makmum itu niat makmum dari awal. Sedangkan imam itu tidak niat jadi imam. Sholatnya sholat selain dari 4 ini. Sholat zuhur, jamaah sholat zuhur, asar. Bukan sholat-sholat yang 4 ini. Bagaimana? Ya sah-sah saja sholat imam. Jadinya dia tidak mendapatkan fadilah jamaah kalau dia tidak niat jadi imam itu. Gitu. Jadi kalau si imam tersebut sholat zuhur, selain sholat yang 4 tadi. Kemudian dari awal sampai akhir dia tidak niat jadi imam. Bagaimana sholatnya? Sah-sah saja. Tapi dia tidak akan mendapatkan fadilah sholat apa? Sholat jamaah. Lah, baru si makmum ini itu tadi. Dia itu harus niat untuk bermakmum sebelum mengikuti gerakan imam dan sebelum menunggu yang lama. Beda dengan si imam tadi. Imam itu sunnah untuk niat jadi imam pada selain sholat yang 4 itu tadi. Kalau dia itu tidak niat jadi imam sama sekali, maka ya tetap sah sholatnya si imam itu. Tapi dia sholatnya sholat sendiri. Tapi si makmum itu supaya sah jamaahnya, maka itu tadi, dia itu harus niat berjamaah dan itu diletakkan sebelum mengikuti gerakan imam dan sebelum menunggu yang lama itu. Jadi begitu. Jadi ketika kita sholat ya, mungkin orang yang ketika menepuk baunya dari belakang itu mungkin niatnya itu untuk apa? Untuk supaya si imam itu mendapatkan fadilah jamaah. Padahal itu nggak harus. Artinya meskipun dia itu tidak menepuk, meskipun si imam itu tidak niat sholat imam, tetap sah sholatnya dia itu sebagai makmum. Imam itu cuma dia itu tidak mendapatkan fadilah jamaah, begitu. Bahkan kalau dia itu menepuk dari bau dan bisa mengganggu konsentrasi untuk dia itu berjamaah, maka niat mengganggu konsentrasi dia sholat bisa haram, mengganggu orang yang sholat, begitu. Tapi kalau tidak mengganggu ya bisa-bisa saja begitu. Tapi dikhawatirkan mengganggu konsentrasi daripada orang yang sholat tadi. Jadi seandainya dia pun tidak mengingatkan pada si imam untuk niat imam dengan menepuk biasanya begitu, itu enggak jadi masalah. Karena apa? Karena si imam itu kalau dia niat jadi imam, dia mendapatkan fadilah jamaah. Kalau dia tidak niat jadi imam, tidak akan mendapatkan fadilah jamaah. Begitu. Supaya kita ketahui bersama. Kemudian wassalatul mu'adatu, salat mu'adah, itu tadi yang kita jelaskan. Iya salatu, yaitu salat allati yusalliha, yang orang itu salat asyakhsu, seseorang jama'atan berjamaah maratan tsaniyatan, kedua kalinya. Ba'da angkana qad sallaha, setelah dia itu salat qablu sebelumnya. Jama'atan baik berjamaah munfaridan atau sendirian. Jadi sholat mu'adah itu sholat yang dilakukan kedua kali dengan berjamaah. Jadi tidak dikatakan sholat mu'adah kalau itu sholatnya sendirian.
atau tidak dikatakan sholat mu'adah kalau sholat sebelumnya, sholat yang pertama itu tidak sah. Jadi sholat mu'adah itu sholat yang kedua kali, yang pertama itu sudah sholat, sudah dianggap sah, yang kedua kali itu harus berjamaah. Supaya apa? Mungkin keperluannya untuk mendapatkan fadilah jamaah. Bisa. Jadi kayak seperti saya jelaskan tadi, istrinya belum sholat umpamanya. Dia sudah sholat jamaah, atau dia sudah sholat sendiri. Nah, supaya mendapatkan fadilah jamaah, dia sholat lagi. Tapi sholat pertama sudah sah begitu. Maka itu namanya sholat mu'adah. Maka niatnya, niat jadi imam atau makmum harus pada takbiratul ihram. Karena diwajibkan, diharuskan sholat berjamaah. Begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang terkhusus pada yang berkaitan dengan materi kita ini. Silahkan. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.